Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana teknik pengumpulan data dalam riset pemasaran. Nah, saya akan membahas teknik pengumpulan data dalam riset pemasaran itu dibagi dua. Yang pertama itu adalah data primer. Yang kedua itu adalah data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dengan teknik. Yang pertama itu interview, yang kedua wawancara dengan pihak langsung, pihak perusahaannya langsung, seperti karyawan, seperti manajer, seperti stakeholder. Itu adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan data primer. Nah, yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat atau yang dikumpulkan dari pihak kedua seperti website ataupun Google dan banyak lagi jurnal-jurnal yang kita bisa dapatkan informasi tentang sebuah perusahaan dari data sekunder. Nah, dari data tersebut kita bisa mendapatkan dengan cara mensurvei, observasi, kita membagikan kuesioner, pertanyaan maupun terbuka dan tertutup. Itu bisa kita lakukan dengan cara teknik pengumpulan data dengan data primer ataupun data sekunder. Oke, selanjutnya setelah saya mempelajari bagaimana teknik-teknik pengumpulan data dalam sebuah riset pemasaran. Nah, kali ini saya akan melakukan kegiatan project based learning, yaitu kegiatan yang terjun langsung ke lapangan. Nah, kali ini saya memilih Konnichiwa Cafe, sebuah franchise yang ada di salah satu daerah komplek Citraland. Nah, kali ini saya akan melakukan teknik pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Setelah saya melakukan survei ke tempat lokasi tersebut yang berada di komplek Citraland dengan sebuah franchise yang bernama Konnichiwa Cafe. Nah, saya di situ melakukan wawancara kepada salah satu karyawan yang berada di Konnichiwa Cafe tersebut. Nah, karyawan tersebut saya wawancarai tentang bagaimana kebersihan dan bagaimana SOP yang berlaku di perusahaan Konnichiwa tersebut. Narasumber ini atau abang ini adalah salah satu karyawan di Konnichiwa Cafe yang bernama Bang Dani. Nah, selanjutnya setelah saya mewawancarai apa saja SOP, apa saja yang kebiasaan yang dilakukan pelanggan, apa saja yang menjadi kebiasaan pelanggan setelah berada di Konnichiwa Coffee tersebut. Karena pada dasarnya Konnichiwa Coffee tersebut tidak ada menyediakan tempat tongkrongan, melainkan Konnichiwa Cafe ini dengan konsep minimalis, dengan konsep Jepangan. Nah, di sini saya akan setelah saya melakukan wawancara, saya akan melakukan observasi dengan melakukan pembagian kuesioner kepada pelanggan setia yang ada di Konnichiwa Cafe tersebut. Nah, setelah saya wawancara, saya meminta izin kepada salah satu barista yang ada di Konnichiwa tersebut, yaitu Bang Dani. Nah, setelah saya mewawancarai karyawan tersebut, saya melakukan kontak person terhadap pemilik franchise tersebut. Nah, setelah saya melakukan wawancara kepada karyawan tersebut, selanjutnya saya akan mewawancarai pemilik atau stakeholder
dari franchise Konnichiwa Coffee tersebut. Nah, setelah saya berjumpa, saya melakukan wawancara terhadap pemilik franchise Konnichiwa tersebut. Nah, saya meminta izin, saya melakukan project based learning, bagaimana cara kita meningkatkan penjualan yang ada di cafe Konnichiwa tersebut. Nah, apa saja sih kira-kira bagaimana kita melakukan pengumpulan data dengan pelanggan? Nah, dengan yang pertama itu adalah observasi langsung. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pelanggan setia dari Konnichiwa Coffee tersebut. Kenapa sih saya memilih perusahaan franchise Konnichiwa Cafe yang berada di daerah Komplek Citraland? Nah, kenapa saya memilih perusahaan tersebut? Yaitu dengan alasan pastinya yang dengan salah satu kekurangan mereka itu adalah tempat parkir yang cukup sempit dan lokasi yang minimalis. Kenapa mereka minimalis? Ya, karena memang konsep mereka minimalis. Nah, bagaimana mereka dengan konsep minimalis tersebut dengan penjualan yang terus meningkat? Nah, saya penasaran dengan bagaimana cara mereka meriset. Nah, saya melakukan riset langsung ke lapangan dengan project based learning tersebut. Dengan hasil melakukan riset pemasaran, dengan kami melakukan penyebaran kuesioner, pertanyaan-pertanyaan terbuka maupun tertutup kepada pelanggan, sehingga kami tahu, saya dan teman-teman beserta stakeholder dan karyawan yang berada di Konnichiwa Coffee tersebut mengetahui apa saja yang diinginkan pelanggan dan apa saja yang dikritik oleh pelanggan, sehingga kritikan mereka menjadi sebuah perbaikan yang dilakukan oleh Coffee Konnichiwa tersebut yang berada di Komplek Citraland. Nah, selanjutnya hasil kontribusi kami, saya dan teman-teman melakukan project based learning tersebut, yaitu mendapatkan sebuah data tersebut, sebuah data pelanggan yang pelanggan setia maupun pelanggan yang sesekali dalam seminggu ataupun sebulan, sehingga kami pun membuat akun sosial media dengan akun TikTok dengan membuat sebuah konten-konten yang kreatif untuk meningkatkan penjualan yang berada di Konnichiwa Cafe tersebut. Sekian mungkin itu dari penjelasan teori hingga penjelasan hasil yang kami lakukan di project based learning tersebut. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa kembali.